Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Muda Rahmat Sadiki dari jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya ingin merepresentasikan review jurnal yang sudah saya buat yang berjudul Penerapan Intelijen Sistem Berbasis Case-Based Reasoning and Metode K-Nearest Neighbor untuk identifikasi gangguan IT support. Lalu di sini ada penulis jurnal tersebut, ada Bapak Muhammad Dedi Suryadi, Bapak Sahlan, dan Endaru Huseno dari jurusan Teknik Informatika STMK Bani Saleh Bekasi. Oke, selanjutnya ini biodata saya. Kemudian di sini ada tentang bisnis perusahaan PT Pasifik Satelit Nusantara, di mana PT ini sangat berdampak terhadap proses bisnis perusahaan. Terkadang personel IT helpdesk masih kesulitan dalam mencari solusi serta mengambil keputusan untuk dapat menyelesaikan permasalahan IT tersebut. Hal ini dikarenakan saat ini belum terdapat sebuah sistem yang dapat membantu personel IT dalam mencari solusi untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi secara tepat dan akurat. Kemudian ada case-based reasoning yang merupakan metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dengan menghitung kedekatan dan kemiripan antara kasus baru dengan kasus lama. Metode ini cocok diterapkan untuk menangani komplain karena metode ini dapat digunakan untuk mencari solusi dari kasus yang pernah terjadi dengan menghitung nilai similarity tertinggi atau paling mirip akan digunakan sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang baru. Kemudian ada peneliti yang terkait dalam jurnal ini, yaitu ada Sandi Pusasi, di mana beliau dengan judul jurnal pembuatan aplikasi diagnosa kerusakan mesin terhadap sepeda motor matic dengan case-based reasoning. Kesimpulannya, membangun sistem pakar menggunakan case-based untuk melakukan identifikasi kerusakan mesin sepeda motor matic dengan memberikan solusi penyelesaian masalah dengan rata-rata nilai similaritas dengan keakuratan solusi dari pakar sebesar 90%. Lalu ada Bapak Mohzainuddin, di mana penerapan case-based reasoning ini untuk mendiagnosis penyakit stroke dari penelitian untuk menganalisis penyakit stroke dengan menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor untuk menghitung nilai similaritas antara kasus baru dengan kasus lama. Lalu ada peneliti yang dari Wahyuni Rodiah, di mana beliau pengenalan dari peneliti ini membangun sistem pakar yang dapat membantu tenaga medis dalam menentukan penanganan kasus bagi pasien berdasarkan rekam medis dan gejala penyakit menggunakan case-based reasoning. Lalu ada Minarni, yang mana beliau mengatakan di sini mengenai case-based reasoning pada sistem pakar identifikasi hama dan penyakit tanaman singkong dalam usaha meningkatkan
produktivitas tanaman dan pangan. Lalu lanjut ke metode penelitian, di mana di penelitian ini menggunakan metode waterfall. Waterfall adalah metode pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, pengodean, dan pengujian. Ada beberapa tabel yang digunakan dalam metode waterfall ini, yaitu yang pertama ada tabel atribut dan bobot pelatihan algoritma. Yang kedua ada tabel atribut kategori gangguan. Yang ketiga ada tabel atribut subkategori gangguan. Yang keempat ada atribut indikasi primer. Yang kelima ada atribut indikasi sekunder. Yang keenam ada bobot nilai similaritas. Kemudian lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada implementasi sistem. Ketika terjadi gangguan IT, user dapat menyampaikan gangguan pada tim IT support dengan membuat tiket pengaduan pada sistem dengan mengisi data-data indikasi gangguan. Setelah data tiket diinput oleh user, maka pada menu daftar tiket akan dapat tiket baru yang berisi data indikasi gangguan. Untuk dapat melakukan identifikasi, teknisi harus mengklik tombol analisa pada salah satu tiket. Dan yang kedua ada akurasi. Pengujian akurasi dilakukan untuk mengetahui performa dari sistem pakar untuk memberikan hasil identifikasi permasalahan yang dilaporkan oleh karyawan. Data yang diuji berjumlah 5 sampel data analisa pakar. Data tersebut ada di jurnal yang saya baca ini. Kesimpulannya, berdasarkan analisa perancangan sistem, implementasi, dan pengujian sistem, maka dapat disimpulkan bahwa proses penanganan gangguan yang dilakukan oleh bagian IT support menjadi lebih efektif dan efisien sehingga tidak terlalu banyak waktu yang terbuang. Proses identifikasi gangguan menjadi lebih cepat dan akurat dengan menggunakan intelligence sistem berbasis case-based reasoning dengan algoritma Kinneris Nightbot. Sistem dapat memberikan solusi penyelesaian secara cepat dan akurat sehingga membantu teknisi dalam proses identifikasi. Mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.